Ya teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dimudahkan rezekinya dan sehat teman-teman dan keluarga besar kita. Amin. Teman-teman, ketemu lagi di channel ini. Salam sukses selalu buat teman-teman dan salam otomotif. Nah, di sini tuh ada contoh kasus ya. Saya lagi sedang tangani mobil ini. Mesinnya lah lagi sementara saya tangani ya teman-teman. Jadi saya cerita dulu. Mobil ini mobil Corolla DX, mesinnya 4K ya, sama lah kalau mobil-mobil lama itu merek apapun sama ya. Artinya karena saya mau bahas ke internal mesin, maka ini mesin ini atau mobil tipe ini sebagai contoh aja, tapi pada prinsipnya dasarnya sama ya. Misalnya mobil kita Suzuki S-Team, Eminity, Toyota Kijang ya, sampai Avanza sini ya sama ya, semua prinsip dasarnya sama saja. Jadi teman-teman ikuti video ini, mudah-mudahan bisa menambah wawasan teman-teman. Kita berbagi ya untuk edukasi supaya teman-teman nanti di suatu hari nanti bisa paham, bisa menggunakan ilmu ini ya. Kita mengerti nanti apa penyebabnya dan saya coba akan uraikan kepada teman-teman. Nah, saya ambil contoh di mesin mobil ini ya teman-teman. Nah, ini mobil diturunin karena itu masalahnya ya. Masalah yang pertama, kalau dihidupin ya, di knalpot tuh keluar asap putih ya, atau istilah bengkel tuh ngebul ya, ngebul gitu ya, asapnya banyak keluar ya. Kemudian ada kebocoran pada blok mesin, itu sudah saya bahas di video sebelumnya, teman-teman bisa lihat. Tapi itulah beberapa penyebab kenapa mesin mobil ini diturunin ya. Setelah saya sepakati dengan pemilik mobil, akhirnya oke lah diturunkan saja ya untuk kita cek. Nah, jadi gini teman-teman, ini kan silinder head ya, atau deksel, silinder kop atau kepala silinder nih. Ini blok mesinnya. Nih. Ini blok mesin ya. Nah, jadi gini, teman-teman. Ini kalau terpasang dia ke sana kan ya. Begini kalau terpasang ya. Ini dibalik ke sana, terpasang. Ini sudah ruang bakar ya, satu. Piston nomor 1, piston nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya. 1 2 3 4. Di sini tuh ada klep ya, 2 2 2 2. Kalau Zebra itu dia 16 valve ya, jadi 16 klep. Di sini ada 4 4 4 4 4, jadi 16. Kalau yang ini rata-rata dia sama kayak Avanza juga 16 ya. Nah, ini dia cuma 8. Nah, tapi begini teman-teman poinnya ya. Kenapa sampai di asap itu di knalpot itu keluar asap ya putih, apalagi kalau di gas tinggi dia banyak. Tapi kadang kalau kita lepas gas langsung aja dia nggak begitu kelihatan ya asapnya. Tapi kalau di gas makin parah gitu. Nah, jadi yang terjadi tuh gini teman-teman ya. Oli mesin itu ya, yang kita isi oli. Nah, ini teman-teman perhatikan baik-baik, terutama masih pemula ya. Perhatikan baik-baik penjelasan ini karena teman-teman fokus pada penjelasan saya, karena lebih penting saya menjelaskan ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa dapat ilmunya. Jadi oli itu kalau kita nggak hidupin mesinnya, olinya itu ada di karter ya. Setelah mesin hidup baru nanti dipompa oleh pompa oli. Ya, contoh seperti ini. Ini namanya pompa oli ya. Jadi mobil itu beda-beda model pompa olinya, tapi cara kerjanya sama ya. Jadi untuk mensirkulasikan ke semua bagian internal mesin ya teman-teman. Jadi pompa oli itu tugasnya. Nah, oli waktu saat dia mengalir ya, perhatikan di sini kan ada lubang oli satu nih di blok nih, yang ini. Lihat ya, tuh. Nah, ini lubang kecil ini, nanti kan di sini ada packing nih, packing silinder kop. Nah, nanti di sini oli naik dengan tekanan tinggi ya. Sini tekanan tinggi, ya ketemu lubang olinya di sini. Nah, ini nih. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya dia akan diteruskan oli ini ke bagian klep, ya, ke atas. Nah, jadi kalau mobil dengan noken as di atas, maka dia akan melumurkan di oli itu di sini ya. Kalau ini kan begini model atas ini. Nah, dia nanti oli naik sini ya, dibagi-bagi. Nah, kemudian oli itu tidak boleh dia masuk ke ruang bakar ini teman-teman ya. Ketika oli ini lolos masuk ke ruang bakar, maka yang terjadi oli yang tadi masuk ke sini itu akan ikut terbakar kan, otomatis knalpot akan keluar asap putih. Nah, ini kasus mobil kenapa sampai seperti itu, karena ada masalah di sini. Perhatikan ya. Ini kan ada klep nih, 2 4 6 8 klepnya.
Nah, di sini tuh ada seal clamp namanya nih. Nih, ya, coba saya keluarkan satu clamp-nya. Nah, ini. Nah, ini clamp ya, saya keluarkan. Nah, di sini tuh ada namanya seal clamp. Nih, ini seal clamp nih. Nih, ini bisa dibuka nih. Nah, ini udah keras di sini. Ini kan dia semacam karet kan di sini. Jadi saat mesin hidup oli naik ke sini, maka ini akan bergerak naik turun. Nanti digerakkan oleh namanya knock on as. Nih ya, nih. Dia gerak ini nih, naik turun naik turun naik turun ya kan. Karena di sini nanti ada pelatuk klep buat dorong, buka tutup buka tutup. Nah, tugasnya seal klep ini untuk menjaga oli jangan sampai lolos masuk ke ruang bakar. Nah, mobil ini kasusnya kenapa begitu? Karena seal klepnya rusak. Nah, ini bisa dibuka nih seal klep. Dari mana tahunya? Lihat di balik sini, kita balik kita lihat. Nih, di sini banyak sekali oli. Nah, dia turun ke sini, turun sini, masuklah ke ruang bakar. Nah, teman-teman, jadi mobil ini itulah permasalahannya. Jadi kita mau tidak mau turunin semua ini karena sekalian memang saya harus mengecek juga bagian ring seher ya semua ini. Tapi yang paling parah ini di bagian sini aja seal clamp. Jadi ini tugasnya adalah kita nanti bongkar semuanya ya, bongkar semua 2, 4, 8 ini kita bongkar semua. Nanti kita ganti seal clampnya yang baru ya, ganti seal clamp baru. Kemudian ini kita bersihkan semua ya, apalagi di bagian sini klep nih, kalau masih di sini banyak sekali kotoran yang menumpuk bekas karbon hasil pembakaran, ini bersihkan semua sampai sebersih-bersihnya. Karena apa? Ini bisa mengakibatkan mesin mobil kita ngelitik ya, bisa ngelitik gara-gara dari sini ya kan. Selain pengapian, top pengapian dan bensin bisa apa? Jadi ngelitik gara-gara penumpukan karbon banyak di sini nih. Kita bersihkan semua sekaligus kita skir klepnya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi selain ini seal clamp kenapa bisa ngebul, itu karena terjadi masalah pada ring seher atau piston ya. Nanti itu saya akan bahas di video-video yang lain selanjutnya. Tapi kita kalau turun mesin begini semuanya kita cek ya. Karena kalau ring seher itu sudah jauh jaraknya, waktu kita masukin ke sini udah jauh, maka itu bisa mengakibatkan terjadi namanya ngebul. Sama-sama masuk oli masuk ruang bakar, akhirnya terjadi asap di knalpot. Nah, teman-teman, jadi begitu saja ya yang bisa saya jelaskan buat teman-teman semuanya di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya, sebagai pengetahuan buat teman-teman masih awam. Kita dapat ilmu baru. Dan teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kita akan terus berbagi hal-hal positif ya untuk edukasi buat teman-teman semuanya. Oke, salam sukses buat teman-teman. Semoga sehat selalu dan kita jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya. Thank you teman-teman, bye.